teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Bilajana. Aku sebagai lead designer dalam proyek kali ini. Kelebihan aku adalah mahir dalam menggunakan Figma dan juga mempunyai kemampuan desain user interface. Halo, kenalin aku Zesti Petra sebagai lead researcher di tim ini. Tugas aku itu adalah memastikan bahwa desain itu nggak cuma keren, tapi juga sesuai kebutuhan pengguna di mana lewat riset mendalam. Kita bikin pengalaman yang nyaman dan mudah digunakan. Halo semuanya, nama saya Muhammad Siaska dan pada proyek kali ini saya berperan sebagai proyek designer dalam proyek kami kali ini. Dan moto saya adalah kreatif dalam desain UX. Terima kasih. Halo, kenalin, aku Aulia Pinkasari. Di sini, aku bertanggung jawab sebagai researchers yang berfokus pada memahami kebutuhan pengguna melalui riset dan juga analisis data. Hai, perkenalkan, saya Farhan Afandi. Pada proyek UX ini, saya berperan sebagai researcher. Saya memiliki kemampuan menganalisis data dengan baik dan berpikir kritis. Kalian tahu nggak sih kalau anak autis itu seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Bahkan mereka sulit memahami ekspresi wajah pada orang lain. Kadang-kadang mereka menghindari kontak mata dan juga bingung saat mengobrol dengan orang lain. Maka dari itu solusinya adalah Sosial Boom hadir untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, fleksibel, dan juga bisa digunakan anak ASD secara mandiri. Nah, dengan aplikasi Social Bloom ini, anak-anak bisa belajar sambil bermain, lalu juga ada fitur pengenalan ekspresi wajah dengan animasi yang interaktif, lalu ada juga yang namanya latihan komunikasi, serta adanya sistem pengembangan monitoring yang bisa dipantau langsung oleh orang tua mereka atau terapis. apa itu Social Bloom? Jadi Social Bloom adalah platform online berbasis mobile yang membantu anak-anak untuk melatih interaksi sosial mereka bagi penyandang autisme. Jadi di Social Bloom ini terdapat fitur-fitur yang dimana membantu mereka dalam pelatihan interaksi sosial, komunikasi maupun beserta gamifikasi. Salah satu alasan kami mengembangkan Social Bloom ini karena masih sedikit sekali aplikasi yang khusus untuk anak penyandang ASD yang khususnya itu interaktif dan juga sesuai dengan UX yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar Social Bloom benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, maka metode penelitian yang kami ambil adalah dengan cara mewawancarai dua kelompok anggota, yaitu yang pertama adalah orang tua dari penyandang ASD, yang kedua adalah guru dari sekolah luar biasa, di mana guru tersebut mengajari anak-anak dengan penyandang autisme. Nah, pada kesempatan wawancara ini, kami melakukan wawancara tersebut dengan cara online. Bahasa verbal, maka digunakannya itu gambar. Jadi termasuk Selanjutnya itu kira-kira Zidan ini pernah Wahyu wabarakatuh. Kasih Bu. Kami melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aplikasi Social Bloom yang merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan interaksi sosial ataupun komunikasi yang dilakukan oleh anak dari orang tua penyandang ASD ini. Nah, pada saat melakukan wawancara dengan guru sekolah luar biasa itu, kami melakukan wawancara secara via chat ataupun via chatting pada WhatsApp. Pada saat mewawancarai seorang guru, kami menganalisis perkiraan fitur apa saja yang digunakan dan juga tantangannya dalam mengajari anak-anak autisme dalam berinteraksi sosial. Nah, dari wawancara tersebut, dari orang tua kami memahami apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam merawat anak-anak penyandang ASD. Serta kami ingin menganalisis aplikasi apa saja yang pernah mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang kami rancang, khususnya Social Bloom. Nah, di sini kami tidak hanya melakukan wawancara, tapi kami juga melakukan analisis kompetitor terhadap aplikasi lain nih, yaitu seperti aplikasi Avast dan ABC Autismo. Nah, dari analisis yang kami lakukan, itu hasilnya menunjukkan bahwa masih ada yang namanya keterbatasan dalam harga, fitur interaktif, dan yang pastinya kebutuhan pendampingan yang tinggi. Nah, dari hal tersebut, ini menjadi hal dasar bagi kami agar saat merancang aplikasi Social Bloom ini, kami dapat memikirkan bagaimana user dan juga agar user dapat lebih mudah menggunakannya dan lebih menarik untuk anak ASD. Beberapa aplikasi lain seperti Avast, ABC, ataupun Autismo itu mungkin menyediakan fitur untuk membantu anak ASD, tetapi
seringkali masih memiliki keterbatasan seperti harga yang mahal, kurangnya fitur yang interaktif, dan juga kurangnya dalam pendampingan secara intensif. Nah, dengan melakukan wawancara dan analisis ini, kami memastikan bahwa fitur-fitur dari Social Boom itu benar-benar dirancang untuk membantu anak ASD belajar interaksi sosial dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi Social Boom. Pertama ada pengenalan ekspresi wajah. Di sini, anak dapat belajar cara memahami dan mengenali ekspresi wajah seseorang. Misalnya, ada seseorang yang sedang tersenyum. Aplikasi akan mendeteksi bahwa orang tersebut sedang tenang dan akan menjelaskan bagaimana cara meresponnya dengan baik. Selanjutnya, kita memiliki fitur game interaktif. Jadi, fitur ini memperbolehkan pengguna-pengguna untuk memainkan game interaktif yang dapat membantu anak-anak untuk belajar dalam memahami ekspresi wajah. Jadi, mereka bisa mencocokkan ekspresi dengan emosi. Mereka juga bisa memainkan tantangan-tantangan kecil yang bisa membantu mereka dalam melatih keterampilan komunikasi mereka. Kemudian ada fitur simulasi interaktif sosial, di mana anak dapat belajar memahami bagaimana cara berinteraksi sosial dengan skenario aktif, misalnya bagaimana cara menyapa teman baru, dan juga bagaimana cara meminta tolong. Semuanya dirancang agar anak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Yang terakhir, ada fitur buku cerita kreatif. Jadi, anak-anak bisa menjelajahi buku cerita kreatif yang telah disediakan oleh aplikasi. Seperti ada cerita berbagi mainan di taman. Nah, buku cerita ini bisa membantu anak-anak dalam menggunakan kata-kata untuk bisa menggambarkan perasaan mereka sekarang ini. Nah, dengan adanya aplikasi Social Boom ini, kami berharap anak-anak dengan ASD itu dapat lebih mudah belajar bagaimana sih caranya mengenali ekspresi wajah, memahami emosi, dan meningkatkan keterampilan interaksi sosial mereka. Dan yang pastinya, aplikasi Social Boom ini juga dapat memberikan kemudahan untuk orang tua dan tenaga pendidik agar mereka dapat mendampingi anak mereka dengan metode yang lebih modern dan interaktif.